Saudara, bila saudara melihat gambar ini, ada dua orang, laki dan perempuan, saudara, yang ada di tangan Tuhan. Ya saudara, tangan Tuhan akan membuat tangan saya dan tangan saudara akan menjadi tangan yang emas. Amin. Apa artinya? Bukan berubah dari daging menjadi emas, tetapi apa saja yang kita kerjakan berhasil. Amin. Itu namanya bertangan emas. Ini kata kiasan, ya saudara. Urapan roh menjadikan kita bertangan emas. Jadi saudara sudah tahu, sebelum saya merampungkan khotbah saya, saudara sudah harus mengambil pelajaran. Oh, kalau begitu aku harus diurapi dengan Roh Kudus. Amin. Katakan, saya harus diurapi dengan Roh Kudus, maka saya bertangan emas. Ya, para kekasih, untuk jelasnya saya ingin mengajak untuk kita membuka dua buah ayat dari Alkitab saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bila saudara melihat ayat 1, ya saudara, saya baca, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala siapa? Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, salah satu tanda akan kita baca. Mari kita akan baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Para kekasih, ayat ini luar biasa. Salah satu tanda yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada anak muda ini yaitu Saul penggembala. Nah, saudara, pada waktu itu Saul pemuda tukang angon ini kehilangan kambing dombanya, ya saudara, dan dia kelabakan, ya karena dia juga orang tuanya juga orang miskin, dan dia takut pulang, saudara, dan dia berusaha mencarinya. Sampai satu kali dia ketemu dengan Nabi Samuel. Samuel berkata, jangan hiraukan hewanmu yang hilang, itu akan kembali nanti kepada kamu. Tetapi sekarang kamu berjalan terus, nanti kamu akan menemukan serombongan nabi yang sedang bernubuat. Bernubuat itu berarti penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kamu masuk dalam rombongan ini, kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Kamu juga akan bernubuat bersama mereka. Nah, ayat yang kita baca tadi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Saul, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya saudara, perhatikan. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Katakan, Saul bertangan emas. Karena satu, roh Allah mengurapi dia. Kedua, karena dia masuk di dalam kumpulan nabi-nabi. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu rahasianya seorang bertangan emas pada zaman ini. Zaman yang akhir, zaman yang ultra modern ini. Sama, tidak bisa dibuang petunjuk dari perjanjian lama. Kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, kesuksesan saudara, keberhasilan saudara, uang saudara yang saudara timbun begitu banyak, dan orang menamakan engkau orang yang luar biasa berhasil, semua akan musnah. Tidak ada kemuliaan sama sekali di dalam apa yang telah diraih oleh tangan manusia. Bila saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah, ya saudara, di sana dijelaskan begitu jelas, semua yang di bawah bumi
semua yang di bawah langit, katakan di bawah langit, yaitu semua alam semesta, semua kerjanya sia-sia. Tetapi bila saya bisa menembusnya di balik langit, di atas langit, yaitu perkara rohani, apa yang didapat tangan saya luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, urapan roh menjadi kita bertangan emas. Jadi kalau saudara dan saya mengerti akan rahasia ini, maka kita perlu selalu setiap hari meminta pengurapan Roh Kudus. Amin. Jangan sampai tidak. Kalau saudara mau minta uang, mau minta bisa beli makanan, mau minta bisa bayar ini dan itu, mau minta untuk bisa menutup hutang saudara, maka sebelum saudara meminta hal-hal tersebut, hal yang fana itu, saudara harus minta nomor satu. Apakah itu? Urapan Roh Kudus. Amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan apa yang telah kita baca tadi. Ya, manusia lain adalah Allah bersama dia. Katakan, bila Tuhan Yesus bersama saya menjadi manusia yang lain. Itu otomatis. Amin. Jadi kalau saya dan saudara disertai oleh Tuhan, kita menjadi manusia yang baru, yang berbeda, yang bertangan emas, dan apa saja yang kita kerjakan berhasil. Saya yakin pikiran saudara tentang berhasil adalah, wah, gaji saya akan naik, untung saya lebih banyak, ya, saya punya komoditas untuk saya berdagang bisa lebih bagus, ya, kualitas bagus, harga lebih ditekan, saya punya langganan lebih banyak, saya bisa menabung lebih banyak. Saudara pasti, tetapi itu baru nomor dua. Nomor satu, engkau berkenan kepada Tuhan. Katakan, yang paling utama, bila saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini hal yang penting sekali, ya. Menjadi manusia, saya tulis kepenuhan, kemudian menjadi manusia lain, Allah menyertai engkau. Jadi kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi manusia lain, dan Allah selalu beserta dengan kita. Kalau Dia beserta dengan kita, siapakah yang berani melawan kita? Katakan, tidak ada. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara, sebaliknya, kontroversinya kosok baline, putus asalah bila kita ini mengingat siapa kita. Saya mengingat siapa saya, masih ingat siapa saudara? Masih ingat, saudara. Kalau kita mengingat semua keadaan kita, kita ini tiba pada kesimpulan bahwa kita ini penuh dengan negatif, ya. Itu sebab harus disertai Tuhan, kepenuhan Roh Kudus menjadi manusia lain. Sebab kalau manusia asli sejati kita itu tidak baik. Itu tentang semua yang negatif. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, itulah manusia kita yang lama. Manusia kita yang harus diperbaiki, yang harus direnovasi, harus dibaharui oleh Tuhan. Itu sebab kalau saya dan saudara mengingat tentang keadaan kita, maka kita harus selalu berkata, Bapa, bentuk hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Segenap hati saudara nyanyi. Maka ketika saudara menyanyi, Dia mengubah. Emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi.
Saudara mau demikian? Minta supaya Tuhan mengubah. Kalau kita tidak dirubah, asli kita sungguh membuat kita semakin terpuruk, saudara. Tetapi kalau Dia mengubah kita, kita menjadi bejana yang dibentuk oleh Dia, menjadi emas yang murni, saudara. Bejana di mana air mengalir dalam hidup kita, yaitu air kehidupan. Niscaya apa saja yang ditemukan oleh tangan saudara, yang saudara kerjakan berhasil. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara. Di sini saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan mengatakan, ku jadikan tanganmu tangan emas. Kepada Saul, Nabi Samuel berkata, kamu jangan hiraukan ternakmu yang hilang. Tidak ada artinya itu semua. Ya saudara, perhatikan. Itu tidak ada artinya, saudara baca di rumah nanti. Tetapi kamu berjalan terus saja. Nanti kamu akan menemukan serombongan nabi yang bernubuat. Kamu masuk dalam rombongannya. Katakan, saya harus masuk dalam rombongan orang-orang yang penuh Roh Kudus, supaya saya mudah menjadi manusia lain. Amin. Sebab itu para kekasih, perhatikan. Kalau saya dan saudara ingin bertangan emas, maka saya dan saudara harus mempunyai sesuatu hal di mana Tuhan bisa mencurahkan kita, mencurai kita anugerah yang luar biasa. Amin. Tangan emas ini bukan begitu aja. Tiba-tiba apa yang saya pegang berhasil, yang saya jualan luar biasa, booming, hebat. Yang saudara kerjakan luar biasa hasilnya. Saudara, itu tidak begitu saja sontak. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-11, mari kita akan baca bersama, ada di sini. 1, 2. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Amin. Lihat di satu pihak, saudara, sebelah sini. Ini bagian baiknya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, nanti saya akan kasih tunjuk gambarnya. Pahlawan yang gagah itu seperti apa. Sebab itu orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelah sini, mereka yang tersandung jatuh, mereka menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Katakan, mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tak terlupakan. Wow. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita ada pada bagian Tuhan menyertai aku, maka aku menjadi orang yang bertangan emas. Orang yang bertangan emas bukan cuma dia berhasil, berkatnya luar biasa, suksesnya cepat banget, tetapi orang yang membuat lawan-lawannya, orang-orang yang tidak suka dengan dia, tersandung jatuh dan malu, dan menjadi noda untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang memusuhi saudara, orang-orang yang berani kurang ajar sama saudara. Mereka akan menanggung noda selama-lamanya. Sebab itu perhatikan, kita lebih baik disertai oleh Tuhan. Ternyata orang yang bertangan emas di mata Tuhan juga pahlawan yang gagah. Haleluya. Siapa percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di sini saya akan menunjukkan inilah dia. Ya, satu pihak ini adalah Tuhan Yesus, dan satu pihak yang lain yang tadi kita baca, pahlawan yang gagah perkasa. Kalau pahlawan gagah perkasa, jalannya bagaimana? Ya, jalannya miring-miring gini. Ya, kayak wanita ini. Saudara, itulah saudara dan saya. Ya, kita ini tidak gagah perkasa. Kita adalah orang-orang yang lemah dan yang tidak mampu
untuk kita bisa berdiri dengan tegak. Semua katakan, kecuali saya bersama Yesus. Segala kelemahan, ketidakmampuan akan dikuati oleh Dia. Amin. Di sini saya tulis, Tuhan Yesus menyertai aku pahlawan yang gagah. Saudara, jadilah seperti ini. Bukan cuma bertangan emas, tetapi juga pahlawan yang gagah perkasa. Sesuai dengan Yeremia 20 ayat yang ke-11. Saudara, saya tulis, kayak gini kok gagah. Ya, inilah saya, inilah saudara. Seringkali kita terhuyung, kita sempoyongan, seringkali kita begitu lemah. Coba tidak pegangan sama Tuhan Yesus. Saudara, kita sudah terjatuh benar. Tetapi hanya karena Tuhan Yesus menyertai kita. Katakan, hanya karena Tuhan Yesus menyertai saya, iblis tidak berani kepada saya. Saya disebut pahlawan yang gagah perkasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Urapan roh yang membuat kita menjadi gagah. Perhatikan, ya. Tema kita adalah roh yang menjadikan kita bertangan emas. Selain bertangan emas, gagah perkasa. Amin. Dan ini penting sekali. Itu sebab para kekasih kita selalu meminta supaya Tuhan memberi kekuatan di jiwa kita. Katakan, ya Tuhan Yesus, jadikan saya dengan Roh Kudus-Mu memiliki kekuatan dalam jiwa saya, sehingga saya yang lemah menjadi gagah perkasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Kekuatan di jiwaku. Pejamkan mata dan angkat dua tangan saudara. Siapa yang merasa tidak gagah, siapa merasa lemah, saya undang bangkit berdiri. Di rumah saudara juga bangkit berdiri. Angkat dua tangan dan nyanyikan lagu ini. Kekuatan di jiwaku, hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Di luar Engkau kami sangat sempoyongan, kami sangat tidak kuat. Jamah kami dan membuang kelemahan dan memberi kuasa-Mu dalam hidup kami. Laki dan wanita, tua dan muda, jangan Engkau tinggalkan kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Tetapi gagah perkasa di dalam Engkau. Haleluya. Berlimpah bagiku anugerah-Mu, berlimpah anugerah-Mu besar, berlimpah. Sekali lagi, berserulah kepadanya. Saudara percaya demikian? Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Saudara, biarlah urapan Roh Kudus bukan hanya membuat tangan kita menjadi tangan emas. Apa yang kita kerjakan berhasil. Pada masa COVID-19 ini kita tahu bahwa
Apa yang sudah kita kerjakan kemarin sebelum COVID-19, sekarang tidak berhasil. Saudara, apakah kita hanya termenung saja? Kita hanya menahan dagu kita dan menonton semua kegagalan, kerugian kita, kehilangan aset kita, kehilangan untung kita, dipotongnya gaji kita. Kita tidak bisa kita hanya tercenung melihat malapetaka ini, paceklik ini saja. Sekarang kita harus bekerja. Sekarang kita harus bertindak. Kalau saudara tidak mempunyai urapan Roh Kudus, tangan saudara tidak menjadi tangan emas. Saudara letih dan lesu melihat keadaan paceklik di dalam dunia saat ini, maka saudara engkau akan tetap terpuruk. Tetapi kalau saudara dan saya meminta Roh Kudus, dan Dia beserta dengan kita seperti lagu kita, 2 lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Semua katakan, maka saya akan menjadi kuat, gagah perkasa, bertangan emas. Mulai hari ini, semua kerugian saya, keterpurukan saya akan diganti, dibaharui. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kuatkan hati saudara. Di masa ini kita mendengar berita, baru hari ini saya membaca bahwa World Health Organization WHO mengatakan bahwa sampai tahun 2022 tidak ada yang namanya normal. Jadi sekarang kita mengatakan new normal, kita mengatakan adaptasi kebiasaan baru. Saudara, itu nanti baru tahun 2022 itu kita bisa menyesuaikan diri. Saudara, kita tidak akan lepas dari masker. Kita sudah mempunyai kebiasaan mencuci tangan, makanan yang sehat, tidak berkerumun, dan lain sebagainya. Itu baru tahun 2022. Baru saudara bisa merencanakan, aku mau pergi ke sana, negara sana, aku mau apa ya, aku mau ini itu segala macam. Baru boleh dan baru cukup nyaman tahun 2022. Jadi kalau menurut hitung-hitungan di atas kertas, teoritisnya 2021 sudah tidak usah rencana apa-apa dulu. Supaya orang remuk hatimu. Jadi jalani aja. Seperti wanita ini miring mau jatuh. Jalani saja. Karena normal baru 2022. Hari ini saya baca. Saudara, itu para ahli yang bilang sih. Bukan orang yang bodoh macam saya, tidak. Para ahli yang mengatakan. Itu sebab para kekasih, kalau saudara dan saya tidak meminta urapan Roh Kudus dan tidak disertai oleh Tuhan Yesus, maka saya dan saudara tetap saja menanggung keadaan-keadaan yang terpuruk dan paceklik terus menerus. Untung sedikit saja kita sudah bungah banget hatinya. Kita tidak kena sakit, walaupun kita miskin, asal tidak kena sakit, kita sudah happy. Semua katakan, tetapi bila saya disertai Tuhan, beda. Saya akan kembali lebih dari pulih dalam nama Yesus. Amin. The World Health Organization in Zurich have already said in their press release today, I just read it, that 2022 we can live normally. So please do not plan anything, or you make a schedule for normal working business and income in this year or next year. You have to wait until 22. But if you
with God and you walk with Him, and He will be with you, Emmanuel in your life, then you can receive from God a new spiritual schedule from Jesus Christ, so that you can walk and you can get whatever you have already lost before 2019, 2020, you will repay by God, and God will recover every losses in your life. Para kekasih, itu sebab saya akan tutup khotbah saya pada bagian yang penting ini, ya. Jadi sekali lagi, Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau kepenuhan, engkau menjadi manusia lain, dan apabila tanda-tanda ini menyertai engkau, lakukan apa saja. Katakan bersama Yesus, saya tidak perlu memilih. Apa saja yang Tuhan sodorkan di depan saya, yang saya ambil, yang saya kerjakan, menjadi luar biasa. It is the time for every person that believe in Jesus Christ, believe in the promises of Jesus Christ in this Bible, can receive from God whatever He wants, whatever in your hand, whatever you find out, please do it. And God will do 100-fold so abundantly as the result, whatever in your hand, whatever you do, God will give you the result 100-fold in the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus, engkau akan diberkati 100 kali lipat. Para kekasih, di sini saya ingin menunjukkan pada saudara, bertangan emas untuk apa? Sekaligus, katakan sekaligus, untuk melakukan mujizat, menurunkan berkat, sekaligus saya menghabisin pekerjaan iblis dan kutukan dalam hidup saya dan isi rumah tangga saya. Ini penting sekali. Sekaligus, saudara, saya tunjukkan sekali lagi, dua-dua ini sekaligus. Melakukan mujizat, menerima berkat, menurunkan berkat, sekaligus habisin. Saya bisa menulis habisin, hancurkan. Saya tulis habisin. Habisin kerjanya iblis. Kutukan-kutukan dalam hidupmu. Habisin. Jadi para kekasih, perhatikan tangan saudara. Coba angkat tangan saudara. Ayo. Tuhan Yesus, hamba mengangkat tangan hamba yang sering berbuat jahat, menyakiti hatimu. Ampunilah hamba, sucikan kedua tangan hamba. Dalam nama Yesus, jadikan perkara-perkara ajaib melalui tangan hamba. Tangan dari orang yang taat kepada firman. Tangan dari orang yang diurapi Roh Kudus. Tangan dari orang yang bersama dengan engkau. Dalam nama Yesus, mulai saat ini, tangan hamba akan menghasilkan perkara-perkara jasmani rohani yang luar biasa. Semuanya berubah dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.